Selamat datang kembali di Skakmat, sebuah program di mana saya berbincang utamanya dengan politisi tentang politik supaya ketika Indonesia lagi mengharapkan ada perbaikan dari sisi kualitas demokrasinya, fokusnya nggak cuma ke politisinya tapi juga rakyatnya. Ini adalah bagian dari promo untuk Mens Rea Stand Up Comedy Tour yang akan jalan April sampai dengan Agustus 2025. Sebuah pertunjukan stand up yang hanya ngomongin politik. Penjualan tiketnya akan kembali dibuka tanggal 10 Januari 2025 di mensrea.id. Dan kali ini tamunya adalah orang yang paling pengen gue temuin. Banyak yang ngikutin gue tahu kalau gue suka politik, suka marketing, dan suka perpotongan diantaranya. Nah, beliau adalah orang yang sudah terlibat banyak dalam campaign dan mungkin marketing politik, walaupun beliau punya istilah sendiri nanti yang akan kita bahas. Harusnya gue ngobrol sama beliau dari jauh-jauh hari sih. Tapi kesempatannya ada di kali ini. Selamat datang Mas Ipang Wahid. Thank you. Udah diundang. Sayang, karena muncul mulu di YouTube orang. Jadi semacam narasumber yang lagi populer sekarang. Amin. Lumayan. Gue tuh pertama kali ngeliat tuh yang di Andini Effendi. Asik. Gue kalau lari dengerin podcast. Terus sebenarnya gue mampir ke YouTube-nya Andini itu karena Inet Laimena. Terus di situ ternyata ada Mas Ipang. Pas gue dengerin sangat-sangat eye-opening, terutama cerita soal kenapa nggak jadi menteri. Oke. Gue sangat menyarankan cek nama YouTube-nya apa, gue lupa nama program YouTube-nya. Tapi cari aja Ipang Wahid, Andini Effendi. Mas Ipang cerita soal sudah menyiapkan apapun yang bisa disiapkan untuk kemudian ada di posisi menteri, tapi tidak jadi. Dan yang paling menarik adalah apa pembelajaran dari Mas Ipang dari tidak jadinya itu. Gua nggak akan spoil di sini. Pengen nyuksesin YouTube orang juga, Andini Effendi. Kita kan banyak ngomongin soal kampanye sebenarnya, dan Mas Ipang banyak ada di situ. Tapi sambil main catur, pertanyaan pertama dimulai ketika langkah catur pertama. Ketika langkah catur terakhir, entah itu karena skakmat atau gue resign, gue punya kesempatan untuk nanya satu pertanyaan terakhir. Ya, kita sambil setup aja. Mas Ipang kan hitam ya senangnya katanya. Rumahku hitam. Apa? Rumahku warnanya hitam. Rumahnya warna hitam? Ya. Gue suka rumah-rumah hitam. Kalau di dunia kan banyak banget rumah yang temboknya hitam. Keren. Mas Ipang ada alasan spesifik kenapa rumahnya hitam? Karena kalau putih itu udah terlalu mainstream. Iya. Ijo juga mainstream di kalangan orang miskin. Rumah tembok hijau tuh biasanya orang miskin tuh. Karena cat murah kan. Karena keluarga gue keluarga NU, tiap hari isinya orang-orang yang warnanya hijau. Betul juga. Jadi udah lebih mainstream lagi. Betul. Ya kan? Betul. Jadi ya hitam tuh menarik karena bagi gue hitam itu tidak terduga. Ya, hitam itu melambangkan sebuah yang eleganitas. Iya, betul. Ya kan? Agree. Nah, kita biar politikus saja yang abu-abu. Ini kita jelas. Apa udah begitu. Mens Rea Tour gue juga KV-nya hitam. KV-nya hitam. Sorry, ini ada markernya. Oke. Gue tuh sebenarnya dunianya tuh bersinggungan banget dengan Mas Ipang. Teman-teman gue kerja sama Mas Ipang, Upir Lutfian pernah kerja sama Mas Ipang. Teman gua Iman Syafi'i. Juga Iman selalu bilang dua bos besarnya adalah Mas Ipang dan Roni. Saya sendiri. Dia kerja sama saya juga dulu. Ini di sini dan ini di sini. Nanti abis kita ngelangkah, kita mencet timernya ya, Mas Ipang. Kadang-kadang kalau asik ngobrol suka lupa siapa yang terakhir kali ngobrol. Maaf ini. Kok ada 2 biji? Ya itu dia. Ini nanti untuk kalau misalkan pionnya nyampe ke sana kan bisa tukernya sama Ratu. Oke, kita akan mulai ke pertanyaan pertama. Ini gue akhirnya ketemu orang yang mau gue tanya soal ini. Mas Ipang, ini gue giniin dulu. Mas Ipang ya ternyata orang yang meyakinkan Pak Prabowo untuk banyak joget di kampanye kemarin. Sebenarnya nggak persis seperti itu. Tapi technically speaking. Nggak. Jadi gini, Pak Prabowo itu memang suka joget sejak lama. Itu kita tahu. Itu kita tahu. Karena tentara itu hobinya joget. Betul. Ya kan? Dan ada banyak video sebelumnya di mana dia joget sebenarnya. Iya, cuman nggak diakumulasi aja ya. Iya, Poco-poco betul. Poco-poco, terus sajojo itu banyak banget. Ya kan? Nah, pada waktu itu dimulai di Mata Najwa di Jogja. Waktu itu Pak Prabowo ada gimmick tuh yang ke Najwa tuh, tunggu biarkan saya menjawab. Nah itu kan. Nah di situ pecah banget, semua orang tuh kayaknya terbius, terhipnotis sama Pak Prabowo. Prabowo gemoy. Disitulah pertama kali kata gemoy gue dengar.
banyak banget yang ngomong tentang gemoy. Besoknya ketemu Pak Prabowo di Jogja juga. Gimana kemarin? Saya, bagus nggak? Orang banyak tahu program saya nggak? Saya bilang, Pak, orang suka sama Bapak. Tapi orang sukanya dengan gestur Bapak, gimmick. Ah, yang bener, iya, yang mana? Itu, orang mengarah Bapak gemoy. Apa itu gemoy? Ya begitu Pak, menggemaskan Pak gitu lah. Nah, sejak itulah malamnya kita coba tuh, tim saya kan karena kami kan tim eksternal, ada tim internal yang embedded ke Pak Prabowo. Pokoknya semua tentang kegiatan seharian tuh situ tim internal. Dulu di bawahnya Mas Angga Raka Prabowo yang sekarang jadi Wamenkominfo. Nah, kami tim eksternal. Nah, kita coba tuh trial boost di media. Kok naik buying? Buying tuh artinya viral kemana-mana. Nah, dari situlah kita melekatkan antara Prabowo dengan kata gemoy. Nah, pada waktu itu juga kita mengeluarkan kartun karakter Pak Prabowo yang animasi itu, yang AI. Nah, udah semua sampai billboard semua. Nah, dari situlah buying lah. Tapi ada jeda tuh antara itu dengan setiap kali dia naik panggung gerak badannya gini, setiap kali dia nyampe gerak badannya gini. Nah, itu sebenarnya nggak ada jeda. Jadi Pak Prabowo kan pinter ya, tahu marketing ya. Kalau kami tujuannya jelas. Nge-shifting dari Pak Prabowo yang dianggap terlalu militeristik, kita kepengennya simple. Bagaimana cara Pak Prabowo itu menjadi lebih lovable. Nah, lovable kalau terlalu gahar kan susah. Makanya keluarlah dengan kartun karakter itu. Nah, itu adalah cara untuk seperti itu. Nah, hebatnya Mayor Teddy, Mas Teddy ini bisa menerjemahkan bahwa ini ke sini, Mas ini faktanya seperti ini. Nah, Mas Teddy lah yang kan karena dia hari-hari ada di situ. Jadi mungkin yang membisiki Pak Prabowo dengan apa ya, dan Pak Prabowo ya pinter lah melihat wah masyarakat sukanya begini ya dia ikutin aja terus. Kalau kita kan cuma tinggal amplifikasi. Berarti nggak letter lah Mas Ipang, Pak Prabowo ini menurut survei kalau Bapak joget naik loh, joget lebih banyak dong. Nggak technically speaking nggak kayak gitu berarti. Tim ini adalah tim besar, super tim, ya kan. Jadi bahwa super tim tuh ada tim internal yang tadi saya bilang, itu ada Bang Dasko, ada Mas Sugiono, Teddy, semua segala macam. Kita ada di tim luar, ada tim TKN, ada tim parpol segala macam. Jadi ya semua organik mengalir begitu saja. Nggak ada tuh istilah, Pak Prabowo bukan tipe yang gampang terus, Bapak harus begini. Nggak, bukan tipe seperti itu. Beliau sudah tahu, instingnya sudah tahu, dengan begini orang suka ya tinggal diterusin gitu loh. Iya kan? Nggak perlu di brief secara literal gitu, enggak lah. Itu karena bukan gaya Pak Prabowo. Agak kaget gitu. Ini kita ngomongin tadi Mata Najwa. Ini adalah sosok yang disuruh ngomong ke cermin aja nggak mau. Tiba-tiba mau untuk joget. Ternyata jawabannya adalah kurang lebihnya beliau yang berkesimpulan ini akan baik untuk kampanye gue kurang lebihnya. Iya loh. Jadi nggak ada yang benar-benar nyuruh. Wow. Oh itu Pak Prabowo That's very interesting. Pak Prabowo itu brilliant. Menurut saya itu kayak misalnya disuruh bercermin ngomong tentang dirinya. Dua yang pertama itu ngomongin tentang keakuan. Pak Prabowo mana mau? Dia ngomongin tentang negara. Itu yang membedakan, itu diferensiasinya. Apakah itu memang saya ada di situ di tiga-tiganya. Saya lapor ke Mas Teddy, Mas ini begini, poinnya yang pertama begini, poin yang kedua begini. Bapak harus menjadi dirinya sendiri aja udah lebih dari cukup gitu loh. Dan pengejawantahan dari menjadi dirinya ya Pak Prabowo seperti itu tanpa harus diajarin juga gitu loh. Ya itu beliau seperti itu, value itu yang mau kita angkat. Oke. Gue belum jalan nih. Jalan, silakan. Sambil gue nanya pertanyaan lanjutannya. Sekarang gue lupa banget main catur. Aman. Kita juga kayak gini untuk jadi alasan aja sebenarnya. Untuk yang nggak tahu, Mas Ipang ini sudah terlibat dalam kampanye politik cukup lama di iklan. Dari 2004. Untuk politik aja. Untuk politik ya. Sebelumnya untuk iklan dulu. Aku iklan jadi sutradara iklan 25 tahun. 25 tahun betul. Detailnya sekali lagi bisa dicek di Andini Effendi. Tapi Mas Ipang udah terlibat dalam banyak sekali campaign. Pernah bantuin PKS salah satunya, PDIP juga Pertama ya. Hampir semua partai kecuali Nasdem. PKB akhirnya pernah bantuin tapi tidak lama periodenya. Yang lama PKS, PDIP, Indonesia Hebat kita yang buat. Nah, jadi sebenarnya pengalamannya udah sangat tinggi. Gua selalu menjawab pertanyaan yang sama ketika ditanya. Kemarin waktu kampanye yang paling lu suka, kampanye siapa? Gue bilang Prabowo Gibran. Karena menurut gue tuh well orchestrated.
I've said this openly di banyak kesempatan, very well orchestrated. Dan karena gue tahu kurang lebihnya kampanye politik seperti apa, gue bisa ngebayangin bahwa untuk jadi well orchestrated atau seemingly well orchestrated susah sekali. Memang. Nah, gue mau narik obrolan ini ke belakang. Biasanya kita sempitkan dalam konteks politik kampanye pilpres. Biasanya yang manggil nih siapa? Yang manggil jasanya Mas Ipang? Presidenkah, capresnya, partainya kah, atau ketua tim pemenangannya kah? Dari mana ini semua bermulai? Dan apakah apakah mereka pitching? Apakah Mas Ipang bukan satu-satunya? Kayak gitu itu gimana sih Mas awalnya? Kalau dulu di PKS itu pertama yang minta adalah Mas Anies Mata, sekjennya, sama Bang Fahri Hamzah untuk bantu. Ini tahun 2004. 2004. Ya. Oh. Nah, lo tahu kan gue NU ya. Ya. Gue NU kerja untuk PKS. Yeah. Itu kan kayaknya wah itu udah cross the line. Working for the enemy. Iya, iya kan. Tapi bagi gue itu waktu itu kan kebangsaan karena kita menganggap PKS tuh ya gerakan movementnya bagus lah. Iya, grassroots-nya canggih. Iya. Dan kita yang came up dengan ide bersih peduli itu slogan PKS pada waktu itu kita yang ngasih. Nah itu dikasih mereka yang minta kita bantuin. PKB juga sama. PAN juga sama. Saya pernah jadi konsultan PAN pada waktu itu. Pernah dengar ceritanya Bang Zulhas sama Harrison Ford. Pernah. Nah, itu gue lagi jadi konsultan dia. Iya, gue dengar juga itu. Ya, jadi dan gue ada di ruangan itu. Jadi ya itu salah satunya ya karena reputasi gue sebagai sutradara iklan udah lebih dulu kuat. Iya. Sebagai orang Indonesia pertama yang bisa nembus bule-bule lah pada waktu itu. Jadi itu nolong. Nah, sama Indonesia Hebat PDIP juga sama. Rata-rata gue beruntung gue tidak pernah pitching. Ya. Langsung ditunjuk karena reputasi. Karena reputasi. Kalau di zaman iklan dulu, alhamdulillah malah klien rela nunggu beberapa bulan untuk dapat schedule gue. Wow. Jadi ya itu udah bagus. Nah, yang lucu tuh di mid 2000-an lah, di 2006 sampai 2008. Persepsi orang tentang gue yang paham tentang komunikasi politik itu melebihi kenyataannya. Melebihi kenyataannya? Iya. Jadi sebenarnya nggak gitu-gitu banget? Nggak gitu-gitu banget. Apa yang terjadi tapi? Ya akhirnya gue belajar. Nggak, tapi maksudnya kenapa mereka berpikir seperti itu tentang Mas Ipang? Ya persepsi, mungkin terlalu ngebual gue terlalu bagus kali ya. Itu pada waktu itu. Jadi akhirnya gitu. Nah, cuman yang menariknya semakin kesini gue jadi semakin mau belajar. Di kantor gue isinya anak-anak muda semua. Nah gue belajar tuh setiap hari bener-bener belajar dari kenyataan, lagu yang paling ngetop apa, sekarang yang lagi ngetren apa, bahasanya apa. Bener-bener gue nanya sama tim. Nah, dan gue bukan tipe yang otoriter di kantor. Jadi setiap hari kalau misalnya brainstorming, oke, ide lu apa? Ngeliatnya begini gimana. Jadi gue tahu bisa absorb apa yang anak-anak muda ini pikirin gitu. Nah, dari situlah plus gue ngegali terus tentang data. Gue percaya banget sama kekuatan data. Makanya kalau boleh bluffing, tim data gue, kemampuan gue untuk scraping data, itu termasuk yang paling besar di Indonesia. Paling detail. Jadi conversation di media sosial apapun gue bisa tangkap. Jadi selalu berangkat dari situ. Kayak gue baru alhamdulillah menang di Kalimantan Timur. Satu-satunya pilkada yang gue pegang. Itu dari 25 melawan 65. Dari sisi elektabilitas. 25% lawan 65%. Incumbent Isranur. Dalam waktu 100 hari alhamdulillah kita bisa 56 melawan 44. Wow. Dalam 100 hari. Approval ratingnya Isranur 83%. Wow. Ya semua baliknya ke data gitu. Jadi gue tertantang gitu loh. Anjir ini gue pengen tahu nih gitu loh. Nah, udah. Nah, metodologi itulah yang akhirnya kita pakai untuk ke depannya lagi pengen ngambil lagi yang lebih besar. Jadi pengen tahu semua zaman sekarang ilmu mau sehebat apa. Dengan segala hormat ke Pak Hermawan Kertajaya misalnya. Ilmunya dahsyat. Tapi applicable nggak sama sekarang. Berbeda banget. Iya kan? Gimana cara lu mengconvince orang di media sosial? Yes, ada seorang Raffi yang kemampuannya sangat luar biasa dalam punya follower yang sebanyak itu. Tapi kan tidak serta-merta bisa langsung turun mengconvince orang untuk ini. Banyak sekarang udah bukan mega influencer. Sekarang adalah ribuan nano influencer. Betul. Saya berasa banget tuh. Iya.
Saya ada di ujung. Nah, itulah kenapa makanya gue nyebut kami adalah perception engineer. Ya, ini menarik sebenarnya. Ini istilah yang mungkin nggak banyak dibahas banyak orang. Enggak. Nama yang mungkin... Tapi faktanya kan seperti itu. Ya. Kalau bahasa Indonesia rekayasa kok kayaknya terlalu negatif ya. Rekayasa persepsi gitu kayak. Enggak, tapi gue pola teknik pembentukan persepsi. Karena semua adalah pembentuk persepsi. Mau branding itu adalah di dalamnya itu. Tadi lo sempat nanya waktu lihat video kan ada humanist news amplification, ya kan? Itu apa? Salah satu turunan dari situ kan adalah kita bikin berita, ya kan? Nah berita itu gue nggak mau beritanya itu berita pada siang tadi Ipang datang ke Komika untuk melakukan taping podcast. Itu berita. Tapi gue kan harus ada unsur emosional di situ, ya kan? Beritanya adalah momen kala Ipang mengalahkan Panji dalam 5 menit, mengalahkan Catur Panji dalam 5 menit. Nah, itu berita. Ada emosinya di situ, iya kan? Jadi, nah, apalagi zaman sekarang kan semua urusannya kan sama clickbait. Gue nggak suka clickbait, tapi apapun tetap clickbait. Termasuk film-film yang hebat, ya yang judulnya kan. Ya lo tau lah. Atau setidaknya dari trailernya, walaupun benar adegannya nggak ada di filmnya, tapi ya yang penting dapat. Iya. Nah itu kan semua harus kita pelajarin. Jadi itu tadi kita belajar dari data dulu, kita tarik. Begitu dari data kita ketahuan tuh karena machine learning yang kemudian AI-nya nurunin bahwa ini 5 problem utama. Kalau di sebuah daerah ketahuan, 5. Ya sudah, lo nggak usah ngomong lebih dari itu. 5 ini aja. Lo punya program. Jadi sekarang gue pengen lihat word cloud-nya. Word cloud itu adalah sentimen di masyarakat, di media sosial tentang keadaan atau tentang kandidat ya. Ini word cloud-nya begini. Oh, persepsi orang terhadap lu ini. Gue pengen injek ini. Yang baru kan? Oke, gue kasih waktu 2 bulan ya. Nah dalam 2 bulan tuh gue injek tuh semua program yang positioning baru itu. Gue injek. Nanti 2 bulan kemudian gue lihat bunyi nggak ini barang. Kalau nggak bunyi tandanya kita salah komunikasi. Mesti ganti. Approach-nya mesti lain. Berapa lama tadi? Sebenarnya sebulan udah mulai kelihatan. Tapi ya itu kembali setelah data kita ngomongin strategi kan, komunikasinya mau bagaimana. Setelah komunikasi implementasinya. Implementasinya juga kontennya harus seperti apa. Orangnya yang mau ngomong, misalnya kandidat ini akan ngomong di publik seperti apa. Dan nama programnya. Sebagai contoh gini. Di Kalimantan Timur itu kita ngeluarin program namanya Gratis Pol. Kenapa Gratis Pol? Karena gue belajar dari Pak Prabowo. Semua program yang banyak itu, orang taunya cuman makan siang gratis. Ada hilirisasi sedikit, tapi datanya makan siang gratis. Artinya satu aja. Nah, gue juga sama nih, pada waktu kandidat bilang, Mas Ipang, saya punya program pendidikan dan kesehatan gratis. Aku bilang, itu bagus, cuman bahasanya terlalu biasa. Nggak akan nempel di kepala orang. Dan cuma 2, nggak cukup. Kita tambah ya, yang secara APBD kita bisa. Akhirnya ada umroh haji untuk marbot gratis, seragam gratis, wifi gratis di setiap desa. Ini provinsi kaya raya, 25 triliun APBD-nya untuk 4 juta orang. Sebagai contoh, Jawa Timur itu 28 triliun. Wow. Untuk hampir 40 juta, 10 kali lipatnya. Kan artinya duit ada. Nah disitulah kita datang dengan program Gratis Pol namanya. Gratis Pol itu ya orang biar apa sih Gratis Pol? 1 bulan pertama gue cuma masang baliho, mukanya 2 orang ini Gratis Pol. Orang jadi tahu kan, pengen tahu, penasaran apa sih? Baru gue nyebar daratnya, brosur apa gitu, canvassingnya, ngomong Gratis Pol ini begini, gini. Tapi kan nggak ada impactnya kalau nggak relate sama kebutuhan masyarakat. Nah, gue iniin, nggak semua orang pengen pinter, tapi semua orang pengen kaya, kebanyakan, betul nggak? Betul. Nah, jadi akhirnya kita nyari angle lain. Dengan program pendidikan gratis, berobat gratis, pertama, ibu-ibu bisa menghemat 1 juta sampai 2 juta per bulan. Impact kan? Iya kan? Relevan buat ibu-ibu. Bapak-bapak nggak usah pusing mikirin berobat lagi. Nggak usah pusing mikirin beli seragam lagi. Bapak-bapak sama ibu-ibu pasti akan bangga manakala anaknya diwisuda. Semua harus kembali kepada emosional dan relate. Nah makanya gue ngelihat banyak kandidat yang sekarang di pilkada itu programnya ya relate apa enggak sama kebutuhan target audiens lo. Dan bunyi atau enggak? Bunyi Gratis apa Pol enggak? kan bunyi gitu. Bunyi. Gue nggak ada program lain kecuali Gratis Pol. Jadi Pol itu pendidikan, obat? Nggak.
Gratispol tuh dia ada gini, gratispol jawabannya gaspol. Yel. Kayaknya kepanjangan. Enggak, di Gratispol tuh ada 7 program. Nah, apa itu Gratispol? Gue turunin tuh. Jadi di door to door-nya kan ada tuh. Terus di media sosialnya juga kita ada. Even sampai di baju itu ada gambarnya si Gratispol itu, nanti gue kirimin biar kalau mau di. Jadi semua detailnya tuh ada. Jadi setelah 1 bulan pertama keluar, baru tuh bawahnya jalan tuh. Jadi orang tahu, kan kita punya 3 bulan. Masuk tuh udah mulai, baru bulan kedua kita masuk ke program yang lain. Jadi kita nggak akan ngomongin program yang lain kecuali Gratispol. Fokus, cek, orang nempel. Yang paling dahsyat apa? 100 hari doang itu. Iya, cuma punya 100 hari soalnya. Iya, kan gue cuma ngebaginya 3 bulan. 1 bulan pertama Gratispol sama isinya, masuk bulan kedua ada program yang non gratis namanya Jospol. Jospol. Iya. Nah, Jospol itu isinya ada pertanian, apa yang non gratis. Pokoknya itu pelengkap aja. Ya. Tapi di samping itu kan musuh ini si Pak Isran ini, incumbent ini hebat dalam hal reformasi birokrasi. Di debat kedua itu mereka ngomongin tentang hebatnya reformasi birokrasi. Nah, gue nggak mau masuk ke dalam area itu. Gue harus nyodorin sesuatu yang berbeda. Kami menawarkan yang lain. Apa? Aplikasi super apps. Namanya Sakti. Satu aplikasi untuk Kalimantan Timur. Di baju gede, gimmick. Jadi ditaruh di belakang di jaketnya. Nih, kita punya aplikasi Sakti. Wagubnya mundur. Nih, kita pencet. Klik. Ya, biasalah. Gimmick gitu. Nah, itu menolong. Tapi itu penting sekali. Iya. Jadi, satu aplikasi jauh di mata, dekat di Sakti. Bagus. Nah, jadi ya gitu-gitulah. Dan kebetulan itu ilmu iklannya tuh keluar terus. Ilmu iklannya. Prabowo Gibran. Gue tuh ini mungkin agak satu hal. Kandidatnya luar biasa hebat karena mereka mau berdiskusi intens. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh banyak kepala daerah. Jadi terbuka artinya. Terbuka buat input, tapi juga aktif untuk memberikan input. Pak Rudi, Pak Seno sangat luar biasa. Kita tidak akan menang tanpa hadirnya 2 orang ini. Nah, banyak calon kepala daerah yang sotoy. Tapi ini lazim sekali di dunia iklan juga kan? Gue bisa bilang 90% seperti itu. Pengalaman gue. Tapi klien mah sotoy terus. Ya faktanya jadi akhirnya kan banyak kejadian klien sotoy nggak menang. Ya. Tapi gue sebenarnya ini agak teknis banget, tapi gue penasaran. Punya data kan bukan berarti bisa mengartikan data, Mas. Benar nggak? Yes. Lu bisa duduk di atas data yang begitu banyak. Ini harta karun berupa data. You don't know what to do with it. Jadi ngebaca data itu krusial. Abis itu baru kemudian kita terjemahin ke action plan gitu. Yang melakukan pembacaan data itu tim tersendiri atau Mas Ipang sendiri? Tim tersendiri, cuman kita ketolong sama AI, sama machine learning tadi. Jadi machine learning itu bisa melihat semua tarik datanya, ada ratusan ribu atau jutaan data dengan keyword tertentu. Nah, dia udah ngebagi tuh 5 isu teratas. Oke. Nah, dari situ kan kita tahu. 5 isu teratas berdasarkan dari conversation tadi kan. Nah, setelah itu dia akan lihat tonality-nya positif negatifnya yang mana. AI-nya bisa membaca dalam 8 bahasa daerah. Jadi dia tahu, jadi bisa tahu, oh ini ke sini. Nah, dari situ kan kita tahu programnya ya udah basisnya ke situ aja. Dan apa yang kami lakukan itu nggak melulu politik. Sangat bukan politik. Malah penting itu untuk tidak terlalu politik. Sebenarnya kan? Iya, karena zaman sekarang orang udah jengah sama politik. Makanya pendekatan kita tidak boleh politik. Pendekatan harus menghibur. Oke gas, nomor 2. Itu kan entertainment. Pada waktu kita mulai, Pak Prabowo itu TikToknya rendah banget. View-nya itu cuma 1 sekian miliar view di TikTok Pak Prabowo. Mas Ganjar banyakan gue. View jadi TikTok. Mas Ganjar 6 miliar. Tapi pada waktu sehari sebelum pencoblosan, view-nya Pak Prabowo 26 miliar. Ya karena banyak pihak yang ikutan nyemplung. Tapi kami sendiri, KPI-nya di tim internal kami 1 miliar view 1 bulan. Dan nggak boleh robot. Karena kan akan merusak algoritmanya. Nah, yang kayak gitu-gitu. Di Kalimantan Timur juga sama. Kita melakukan itu. Susahnya lagi Kalimantan Timur itu kan lo harus IP Kaltim untuk bisa gede di situ kan.
Dan nggak gampang. Nah, di situ kita explore lagi di tim kita gimana caranya supaya gue bisa ngebom IP situ tanpa harus berada di situ. Ya ngulik lagi caranya gitu. Kita siapkan infrastruktur tim ini lagi, kan nggak boleh beriklan politik kalau di TikTok. Nah disitulah perannya kita adaptif dengan segala hal. Mas Ipang waktu di hire sama tim sesnya Pak Prabowo, Mas Ipang ditentuin ini ranah lu, atau Mas Ipang bilang, kalau lu mau pakai gua butuh untuk punya akses melakukan ini. Kalau enggak, gua nggak bisa. Misalnya, ada yang bilang, Mas Ipang, lu dari sosmed sampai TVC ya, gitu misalnya. Sosmed lu juga yang megang. Atau Mas Ipang yang bilang, kalau mau berdampak, saya pengen punya pengaruh, influence terhadap semua aspek dari campaign. Yang mana? Untuk di case, kalau di case yang lain, gue bisa kayak gitu. Kayak di PDIP, di Golkar gitu. Bisa, karena kemarin gue juga megang Golkar kan. Nah, tapi kalau di case-nya Pak Prabowo kan memang timnya sudah banyak. Iya, itu dia. Ya, jadi yang pertama ngajak gue ke situ Mas Teddy. Oke. Ya, jadi Mayor Teddy ngajak ketemu Pak Prabowo, udah begini Pak Prabowo nugaskan ke ada orang dekatnya lah, yang sekarang ya gitulah. Nah dari situ berhubungan sama mereka. Nah ditaruhlah pairingnya sama Mas Angga pada waktu itu. Mas Angga ngurus yang internal, aku yang dari eksternal. Mas Angga ngomongin masalah yang pemberitaan hari-hari, kami fokus ke value base. Nah dari situ juga kemudian bikin setup barengan di timnya Mas Budi Jiwandono. Nah kami yang bikin iklannya juga. Jadi media sosial kan juga banyak juga yang ngurusin. Tapi ya nggak apa-apa, semakin banyak kan semakin bagus. Tapi arah komunikasinya kita diskusi barengan, itu benar-benar super tim gitu loh. Kayak gimana tuh present soal arahan campaign yang ada di kepalanya Mas Ipang ke tim ses? Ini orang partai banyak gitu. Jadi dulu kayak pitching itu, Bapak Ibu sekalian, ini yang saya rencanakan akan lakukan untuk Pak Prabowo kayak gitu. Ke orang-orang partai. Karena ada banyak kan? Ke TKN. Ke TKN-nya aja. Iya. Ya kan TKN di sini orang partai semua. Iya betul. Iya, di depan TKN karena kita, jadi gini, kami tim yang di-hire oleh TKN, kira-kira gitu, kantor kami ya. Ya, jadi ya kita nunjukin arah komunikasinya seperti ini begini, ini begini, gini. Tentu saja bukan kerja kita, kan dulu kan ada tim Bravo ya, tim komunikasi itu di bawah Mas Budi Jiwandono. Nah itu tektokan semua, jadi ini kerja rumusan bareng. Oh ini begini, ya ada input segala macam yang dirapikan, baru present ke tim TKN tadi. Ada perlawanan? Ada ketidaksetujuan di awal? Ada beberapa, tapi beberapa juga pasti takut lah dengan nama Ipang Wahid juga. Gitu. Salaman dulu. Berani-berani lu ngasih gue masukan. Gila kali lu. Gitu Maaf ya? Siapa ya? Nggak gitu. Nggak. Tapi ya kita open sih. Artinya saya beruntung punya jam terbang sudah tinggi. Jadi orang yang nanya pun juga kadang-kadang ya hati-hati. Harus hati-hati. Tapi ya bagus. Ini nggak sih cair nggak sih bahwa apa yang tadinya disepakati di awal mungkin nggak kayak gitu di akhir, bentuknya beda gitu. Iya, cair. Sangat cair. Dalam setiap progres di setiap kontes pemenangan itu sangat cair. Malah barang yang sudah jadi suka dikritik. Kok ini begini jadinya begini, ini tujuannya begini. Oh enggak, ini aman. Udah gue FGD-in dan aman. Dia mesti milih. Pernah satu hal, kita pernah bikin satu campaign yang diprotes sama internal juga. Ini kok begini, jadi akhirnya rame, mau ditayangin apa enggak. Terus sama Mas Angga dibawa ke Pak Prabowo, ini lagi ribut begini. Terus apa katanya? Ya Mas Ipang udah bikin FGD. Terus FGD-nya bilang begini, ya sudah jalanin aja, peduli amat sama orang yang nggak suka gitu. Pak Prabowo itu sangat open. Jadi dan enaknya itu, dan Pak Prabowo kan nyari jadwal kan sibuk kan. Makanya pada waktu ada kartun karakter itu, beliau seneng, asik, gue nggak perlu syuting. Lucu bener Pak Prabowo. Dan Mas Gibran juga sangat open. Bisa kebayang sih, kalau Mas Gibran open sih lebih masuk akal. Karena kan emang muda, dan DNA bapaknya juga serupa gitu, kurang lebih kolaboratif, terbuka. Pak Prabowo yang sebenarnya nggak dibayangkan saya bakal open, reseptif gitu. Atau mungkin ini Prabowo udah berapa point ya, udah berapa kali pilpres. Iya, kayaknya itu. Setelah bertemu Pak Jokowi juga kan? Iya, betul. Mungkin pre ketemu Pak Jokowi mungkin setelah beda. Bertemu Pak Jokowi, setelah didampingi Mayor Teddy. Iya kan? Jadi ada
ada inputs, ada ya macam-macam hal perubahan-perubahan yang dalam cara pandang mungkin, eksekusinya bagaimana. Menurut saya banyak orang nggak tahu tentang Pak Prabowo, termasuk gue. Nah, itu yang ditampilkan kemarin tuh lebih kepada situ. Ya. Gue juga selalu ngerasa ini tuh bukan fabricated dalam konteks orangnya nggak kayak gitu, tapi di amplify. Orangnya kayak gitu, tapi diamplifikasi. Banyak orang nggak tahu kalau Pak Prabowo punya Bobby, bahkan Bobby kucing. Dan itu kan menambah aspek humanisnya. Gue waktu itu bahkan pernah bikin video ini jauh banget. Mungkin nggak tahu ya, jauh banget sebelum mulai kampanye. Gue bilang bahwa Pak Prabowo itu sebenarnya lucu banget orangnya. Orangnya suka bercanda dan sering bercanda di panggung, tapi sering keluar konteks. Dia punya joke. Sampai sekarang gue masih ngerasa itu lucu soal sistem satu jari. Bu, makan ya. Bayar besok gitu. Itu betul juga joke yang lucu banget. Dan bahkan waktu itu beliau pernah kontroversi karena sebenarnya lagi bercanda. Jadi gue ngerasa ya ini yang hebat adalah kemampuan timnya untuk ngebaca dia tuh seperti apa dan apa aja dari diri dia yang harus di-amplify. Dan itu yang kelihatan kemarin. Dan rasanya mungkin Mas Ipang juga setuju ini. Nggak akan kayak gini kalau emang nggak kompak timnya ya. Multi partai dan segala macamnya. Karena ada kampanye politik yang engine-nya nggak gerak aja partai. Ada. Kita ngomong nggak usah jauh-jauh. Pilkada kemarin aja DKI Jakarta. Itu engine-nya Ridwan Kamil nggak gerak semua menurut gua. Iya. Kalau ya itu satu hal ya. Pilkada DKI gua nggak mau bahas lah. Kalau dalam konteks pemenangan semua hal ya. Nomor satu, kunci utamanya adalah kandidat utamanya. Kalau kandidat utamanya ngehe, aduh. Susah deh. Susah. Dia nggak mau terbuka, dia nggak mau. Dulu gue pernah punya klien, susah banget dikasih tahu. Nah itu kalau udah kayak gitu udah susah. Nah sementara Pak Prabowo ini kan orangnya ngerangkul semua orang, ya kan? Dan nggak sotoy, dengerin masa. Pak Prabowo tuh udah dengerin orang loh. Oh gitu ya, nah kayak gitu. Oh iya? Iyalah. Pak Prabowo itu kan sabar dengerin orang. Ini iya. Gua I have no idea. I wouldn't know. Gue juga tadinya nggak tahu. Dan orangnya sangat sensitif. Kemarin yang guru nangis tuh kan ya? Ya kan sempat nangis. Ya itulah Pak Prabowo. Orang yang sangat lembut hatinya. Di balik militernya itu, galaknya ternyata lembut. Dan gue juga baru tahu setelah ini. Karena gue 2 tahun yang lalu kan kerjaannya di baliknya justru. Nah, ketika udah mulai jalan ini, kan kita bisa sepakati lah, Mas Ipang juga kurang lebihnya sepakat bahwa ya apapun yang Mas Ipang rencanakan ini bisa jalan karena semua sepakat untuk mengerjakan ini. Bosnya reseptif, bosnya terbuka, bosnya kontributif, dan bosnya juga akomodatif. Jadi Ipang pengennya kayak gini ya guys, ayo kita jalanin, geraklah tuh. Tapi kan seringkali apa yang kita rencanakan nggak berjalan dengan baik di lapangan. Kadang-kadang bener-bener di luar rencana, di luar ekspektasi lah. Gitu. Gue mau ngomongin soal debat. Salah satu yang gue puji itu cepatnya timnya Pak Prabowo untuk muter balik narasi. Waktu Pak Prabowo diserang kanan kiri. Tiba-tiba 1100 itu kan? Iya. Tiba-tiba sesuatu yang tampak seperti sebuah kekalahan di sisi Prabowo. Karena abis kan, Pak Prabowo juga gimana ya gue ya. Ditekan kanan kiri. Tiba-tiba di sosmed tuh berputar balik, terutama di TikTok. Jadinya narasinya kasihan ya Pak Prabowo. Itu cepet banget menurut gue. Bisa cerita nggak apa yang terjadi? Apa yang dibaca? Gimana komunikasinya? Gimana deployment-nya? Jadi setiap debat, kita tuh ngumpul di poskonya Mas Angga di daerah Jakarta Selatan. Di posko situ kita ngelihat nih. Di sini di posko itu isinya orang-orang yang membuat key message, kira-kira gitu ya. Jadi apa yang terjadi begini? Oke, key message ini keluar. Maksudnya dicatat aja. Nah dicatat, di bawah situ kita punya tim yang beda-beda. Saya sendiri ada tim Jakarta, ada tim Tegal, ada tim Madiun. Ya beda-beda nih. Bikin konten, ngasih narasi, ngasih komen, beda-beda nih. Jadi timnya di bawah gue aja ada 150-an orang kali. Di bawah tuh maksudnya koordinasi langsung sama Mas Ipang? Iya. Wow, itu nggak micromanaging kayak gitu? Oh enggak, maksudnya di tim, di posko kita. Di poskonya? Karena ada poskonya Mas Angga juga, ada posko yang lain. Okay. Nah semua itu multi posko tadi bergabung misalnya. Nah di situ
kejadian itu. Pada waktu kejadian Pak Prabowo diserang dan Pak Prabowo diem, kita juga diem. Mati kita. Karena sebelum itu kan Mas Gibran dulu yang sebelumnya, dan Mas Gibran sukses ya. Di atas angin. Iya. Kita seneng. Karena gue yakin Mas Gibran memang mampu lah ngejawab begitu tuh. Sorry, Mas Gibran juga dalam campaign atau hal-hal yang Mas Gibran lakukan dalam campaign juga dalam koordinasi Mas Ipang? Nggak. Ada, kan kita nggak semua ngurusin banyak hal. Waktu itu yang melatih adalah tim sendiri. Tapi saya sempat beberapa kali datang diskusi dengan Mas Gibran, ada 3-4 kali selama 5-6 jam ngomong masalah-masalah. Kita sih sangat yakin Mas Gibran bisa ngejawab lah. Lawang dia kepala daerah, dia udah pernah debat. Aman lah. Dilepas aman gitu loh. Jadi cuman memang orang yang persepsinya ini pelongo-pelongo aja, ya salahnya orang gitu kan. Begitu nunjukin aslinya ya emang Mas Gibran jago gitu loh. Nah, sangka emang pelongo-pelongo. Enggak. Anak pinter. Jadi anak nih wapres pinter. jadi si Pak Prabowo ini kan ya memang orangnya kan tulus, sincere, nggak pernah punya niat jahat. Nah pada waktu diserang itu, ya Pak Prabowo diem. Saya rasa juga beliau lagi menahan perasaannya gitu. Dia cuma diem gitu. Nah kita juga kan bingung. Apa yang terjadi setelah selesai debat itu? Ternyata banyak bermunculan tuh yang nangis-nangis. Nah kita tuh pikir, aduh nih gimana? Ternyata inilah durian runtuhnya. Emang blessingnya dapat tuh, ada di gue aja dapat ada puluhan orang nangis di TikTok ini begini. Anjir ini keren nih. Kita jahit lah. Sebentar. You're saying bahwa orang nangis itu tidak by design? Enggak. Come on Mas Ipang. Enggak. Wallahi kita tidak pernah nyuruh orang nangis. Enggak pernah. Tapi banyak banget soalnya Mas. Ya kan memang ada berapa ratus juta pendukung Pak Prabowo. Nih gue ngasih contoh nih ya. Pada waktu kemarin, kan akhirnya konsep ini gue pakai juga di Kalimantan Timur. Bagaimana caranya supaya Rudi itu dihina sama musuhnya kan. Nah kita pancing lah, keluarlah hinaan itu. Nah, begitu keluar hinaan itu orang yang ngontak Pak Rudi dan ngontak gue untuk bilang begini, itu banyaknya minta ampun. Ya Allah jahat amat ya nih orang begini. Dan itu sampai nangis. Tapi gue yakin nangisnya itu juga terjadi atas kesuksesannya Mas Ipang membuat kelihatan sisi humanisnya Pak Prabowo. Gue kontribusinya segini aja lah, udah nggak usah. Mungkin. Karena gue aja bingung Mas, ngapain lu tangisin jenderal lo? Ngapain ditangisin? Tapi ini nangis mereka. Ini perbedaannya kampanye zaman dulu sama sekarang. Kalau pada waktu dulu orang berusaha menjadi someone else, ya kan? Sekarang enggak. Orang itu melihat sosok, ya udah lu bapak gue, lu kakek gue, gue suka lu apa adanya, nggak usah dibuat-buat. Makanya pada waktu di awal-awal terus kemudian Mas Ganjar mencoba pakai gimmick-gimmick, kita malah seneng, karena menurut gue itu tidak laku, dan itu bukan dia, dan itu tidak akan laku. Ngerti nggak? Nah, genuinity inilah yang milik Pak Prabowo. Nah, manakala orang tua kakek gue terus dihina, dijelek-jelekin begitu, nah itu. Apalagi gue tahu bahwa itu juga atas ya usulan siapa aja, gue tahu lah di tempatnya Mas Anies gitu kan ya. Yang mayoritas orang-orang di situ juga nggak setuju dengan langkahnya Mas Anies seperti itu. Tapi begitu ngelihat responnya orang begini, ya kita tambahin lah. Itu debat keberapa ya? Debat capres kedua ya? 2. Iya, karena gue ingat debat capres pertama, salah satu yang gue lihat perubahannya di kedua adalah Pak Prabowo lebih nahan. Di debat capres 1, Pak Prabowo memang gampang dipancing, kalau masih ingat. Dan pancingannya itu jadi, menurut gue ya, jadi jelek di Pak Prabowo juga. Ini juga learning yang Pak Prabowo dibilang untuk nahan. Mereka juga, Pak Prabowo juga tahu lah bahwa ini kan nggak ada gunanya gitu ya. Nah, Mas Anies. Nah, dengan seperti itu kita kadang-kadang orang Indonesia itu kan memang tidak suka nyerang secara langsung. Makin sering diserang, makin negatif lah. Nah ini yang kemarin kita adopsi juga di tempat lain. Kita pancing supaya kita diserang. Ya kan? Apalagi orangnya gampang emosian gitu ya. Nah itu bagus. Serang dengan pertanyaan aja yang data oriented apa gitu. Begitu diserang, kita nunduk, sedih. Itu strategi yang berhasil. Tapi gue penasaran ya Mas Ipang, dalam bertahun-tahun ngurusin kampanye, kenapa orang memilih menurut pengamatannya Mas Ipang? Atau gue ganti, apa yang menggerakkan orang untuk memilih? Emosional. Contoh.
gue mau percaya itu. Tapi kita ambil contoh, dan gue tau Mas Ipang nggak mau ngomongin soal Pilkada DKI Jakarta, tapi kita ambil contoh soal... Oh boleh ngomong Pilkada nggak apa? Keikutsertaannya kan rendah sekali. Ya 50-an. Iya rendah lah. Dibanding sebelumnya 70%-an. Yes. Terus ada yang bilang, oh ini karena TPS-nya kurang seru, atau apa. Kalau menurut gue sih karena nggak ada yang percaya sama Pilkada DKI Jakarta. Nggak ada yang believe gitu. Nggak ada kandidat yang bikin gue believe gitu. Gue jadi mau nyoblos gitu. Nah, tapi kan dari situ kan ada kesimpulan bahwa orang tuh mau nyoblos, mau gerak, mau keluar kalau dia percaya. Iya dong. Nah, cuman kan pertanyaan kan percaya atas apa nih gitu? Apa yang kemudian membuat orang mau memilih gitu? Mas Ipang kan ngomong emosional. Yeah. Di iklan juga kayak gitu kan. Kita kan mesti ngasih tahu benefitnya untuk dia, untuk nyentuh emosinya. Nggak bisa main logik gitu kan. Itu salah satu prinsipnya Apple, bahkan nggak mau nyentuh logika, mau nyentuh emosi. Dalam pengalamannya Mas Ipang, di semua aspek, entah itu pilkada atau pilpres atau bahkan untuk partai, alasan orang mau take action untuk si partai atau untuk si calon ini adalah alasan emosional. Emosional karena mereka emosional dan relate sama voters, sama target voters. Gue pengen ngelakuin ini karena apa? Karena gue suka kah sama kandidat atau karena gue pengen bahwa Jakarta bisa lebih baik, ya kan? Di bawah dia. Nah, nyampe nggak itu pesan itu bahwa di bawahnya Kang Emil Jakarta bisa lebih baik, di bawahnya Mas Pram Jakarta bisa lebih baik. Nah, ya kita lihat. Dharma Panguragan nggak disebut. Oh iya. Betul. Itu siapa? Ya. Oh yang ketiga, ya. Itu yang gini-gini, jangan takut virus katanya. Ditanya sama Mary Riana, Bapak nggak vaksin? Jangan takut virus. Lucu banget kandidat satu itu. Ya. Dari ketiga kandidat itu kan harus menawarkan itu. Pada dasarnya kan pilkada ini cuma menawarkan hope kan. Iya kan? Siapa hope yang ditawarkan yang lebih believable, nomor satu. Yang kedua, yang lebih relatable. Lu relate nggak sama gue apa yang gue mauin? Believable, relatable. Iya. Iya kan? Kalau dia terus nggak relevan, ya mau ngapain? Gue pengen bangun Jakarta supaya udara Jakarta lebih bagus lagi. Gue nggak peduli sama udara. Kan jadi nggak relate. Iya kan? Tapi kalau gue ditawarin maju, kalau gue ngebantu kandidat gitu ya, gue pasti akan fokus ke 3 masalah. Yang pertama, tadi yang gue bilang, lapangan pekerjaan nomor 1. Yang kedua, kemacetan. Ya bahwa ada banjir, oke lah. Kalau misalnya harga bahan pokok turun. Dan ini 3-tiganya bisa. Ya kan? Lapangan pekerjaan ya cuma dicari aja bagaimana caranya. Anggarannya gede, di sini banyak perusahaan-perusahaan besar, ya kan? Lapangan pekerjaan bisa dibangun. Nomor 2 adalah transportasi. Jadi, nah, apakah dari 3 hal ini kandidat itu fokus ke situ? Karena kalau fokusnya ke hal-hal lain yang tidak relate, ya nggak ada bedanya lah. Lo cuman omdo lah, ngomong-ngomong doang. Nah, kita harus menciptakan itu. Dan emosional menjadi penting. Pada waktu kemarin Pak Prabowo di hari terakhir, campaign kita cuman ajakan himbauan supaya bagus dengan cerita tentang Pak Prabowo sebagai sosok ayah. Pakai sarung. Oh, itu viral banget konten itu. Pakai sarung, ngomong tentang Pak Prabowo, sisi humanismenya. Karena menurut gue seminggu terakhir tuh udah gak ngomong rasional. Even 2 minggu terakhir tuh udah gak ngomong rasional orang. Emosional, masalah suka apa gak suka. Karena sudah terbentuk. Gue mau nyoblos siapa tuh udah terbentuk. Paling tinggal sisa 10-20%. Nah, disitulah emosional. Bagaimana kita menggali sosok emosional tersebut. Ngomong belum gerak lagi. Masih gue? Iya. Oh iya. Soalnya kita jadi main catur deh. Iya, ini kayaknya. Tapi sebenarnya gue juga jadi pengen tahu sebenarnya teori-teori dasar pemasaran tuh berlaku di politik nggak sih, kayak raising awareness ke preference ke action itu itu applicable. Iya. Kalau gue ngomongnya gini, pertama awareness. Kan harusnya keterkenalan dulu dong. Iya. Ada orang namanya Panji. Iya kan? Ini Panji siapa ya? Oh, dia komika. Ya, itu kan udah yang kedua kan. Knowledge kan tentang sosok Marcel deh. Ada orang namanya Marcel. Marcel ini siapa gitu kan? Jangan-jangan ini gitar. Oh, bukan, ternyata dia komika. Ya kan? Dah. Terus ya yang ketiganya nih relate apa enggak? Apa yang kita bisa bikin ditawarkan. Untuk membuat Iya. Jadi dia Marcel yang komika ini menawarkan apa? Iya kan? Nah, knowledge-nya ini dia offer sesuatu relate nggak sama yang mereka mau?
Kalau mereka mau, nah baru mereka percaya kan keluar trust, baru action. Kita tuh harus selalu ngikut sama apa yang diminta sama pemilih atau apa yang nggak bisa kita paksain. Bisa. Jadi namanya positioning. Positioning. Tapi ngomong-ngomong positioning, gue skak dulu nih positioning gue. Anjay. Skak dulu kita. Oke. Nggak apa-apa, positioning aja dulu. Nggak, karena kenapa gue ngomong gitu, karena bagus lagi. Kalau belum tuh. Oh iya lagi. Ya, okay. Bagus lagi. Kemana ya gue ya? Jadi gue geser sedikit aja deh. Ya, kenapa gue ngomong gitu, karena kalau kita balikin dalam konteks kampanye, berarti Mas Ipang mesti tahu awareness masyarakat terhadap Pak Prabowo. Kita ngomongin kasusnya spesifik Pak Prabowo. Awareness terhadap Pak Prabowo seperti apa, lalu raising awareness ke arah yang Mas Ipang pengen kan? Bener nggak? Ya. Salah nggak gue? Nggak. Iya kan? Jadi gue selalu berangkat dari positioning. Ya kan? Setelah datanya, jadi pertama goal lah udah pasti. Gue mau goalnya ini. Nah, menang goalnya dalam konteks. Menang. Ya, menang. Ya, menang. Nah, goalnya ini kita lihat datanya. Kita langsung data scraping kan. Nah, akuisisi data semua, faktanya seperti ini, impresinya seperti ini. Orang melihat kandidat ini, kayaknya ini nih. Orang ini asiknya skakmat. Orang lagi asik-asik ngomong tiba-tiba ngeblank. Ya, dari positioning. Oke, dari positioning. Jadi dari position kita dari pertama tujuannya kan goal kan. Begitu goal kita data scraping, akuisisi data, ternyata publik melihat tokoh X ini dia begini. Padahal kita maunya kemana nih positioningnya. Nah, positioning itu adalah titik temu antara apa yang kita mau sama apa yang publik mau. Lu nggak bisa memaksakan apa yang lu mau tapi publik nggak mau. Tapi lu juga nggak bisa memaksakan ngikutin kemauan publik, kan lu punya agenda sendiri. Goalnya kan akan terjadi di tengah-tengah. Ya kan? Nah, titik temu itulah menurut gue positioning yang paling pas. Ya, bahwa nggak mesti harus 50%, dia geser 55, 65, 45 ke 55 masih bisa lah. Gitu. Tergantung kita maunya ketemunya di mana titik itu. Nah, dari situ baru kita lihat, gue mau positioning begini. Nah, kita lihat target votersnya siapa aja. Ya kan? Atau target marketnya kalau dalam produk biasa gitu. Target marketnya siapa? Gue mau fokus di sini. Kita lihat, kita pembedahan. Dalam kasus Prabowo Gibran kemarin, 56,4% adalah milenial sama Gen Z. Artinya gue mau fokus di situ. Berdasarkan demografi dan berdasarkan psikografinya maunya bagaimana. Nah, itu akan kelihatan tuh nanti konten-konten yang akan tersebar, itu arahnya ke arah situ semua. Nah, disitulah kita mulai ngegali kira-kira dalam positioning begini apa yang dibutuhkan. Menurut gua kunci pemenangnya kan dari kecermatan itu ya. Dari membaca data, ya. Karena gini, ini mah gua mau ngomong apa adanya aja ya, karena kan gua nggak di kampanye siapa-siapa. Kalau dengar dari penjelasannya Mas Ipang, dari luar gua kesannya tuh, kita ngomong Mas Anies aja ya. Mas Anies tuh kayaknya positioning itu pengen solutif. Makanya turunannya tuh programnya tuh kayak desak Anies gitu. Jadi kayak gagasan, diskusi dan segala macamnya. Yang mana kalau kita berhitung matematikanya dengan milenial dan Gen Z dan membaca keresahan mereka, harusnya posisinya nggak begitu. Orang kalau cermat ngebaca datanya seperti yang Mas Ipang katakan, harusnya semua orang gemoy. Nah, gini. Terkait Mas Anies. Kalau gue jadi konsultannya Mas Anies pada waktu itu, nomor satu, langkah yang gue lihat, ini di depan mata, yang jelas-jelas di depan mata apa? Approval rating Pak Jokowi minimum 75%. Artinya 75% orang suka sama Pak Jokowi. Gue tidak akan pergi dengan kata perubahan. Itu nomor satu. Kenapa? Karena perubahan itu adalah disapproval rating dari Pak Jokowi, which is 25. Gue udah bilang dari sejak lama, iris kuping gue Mas Anies bisa lebih dari 25%. Karena udah ngunci. Iya kan? Nggak mungkin, lawang part lu segini. Jadi pada waktu itu kami lihat, oke, Mas Anies sudah selesai nih urusan gue. Sekarang tinggal 75%. Siapa dari 75% antara Mas Ganjar sama Pak Prabowo? Jadi kuncinya adalah siapa yang dipersepsikan lebih dekat dengan Pak Jokowi, dia yang akan menang. Makanya tadi baru aja ngobrol sama Mas Ganjar. Salah satu pukulan terkeras memang dalam kampanyenya adalah ditinggal Pak Jokowi. Iya. Nah, tahu nggak apa yang menyebabkan itu paling berhasil dalam kampanye itu? Kampanye ini kan
mengenai bagaimana kalau belah bambu itu kan ada yang angkat, ada yang injek. Iya. Satu diangkat, satu diinjek. Iya. Kami nggak usah susah-susah menginjak. Karena Bu Mega dan Mas Ganjar sudah melakukan itu dengan menyerang Pak Jokowi. Iya kan? Iya. Nah, semakin diserang, wah kami semakin senang. Jadi akhirnya yang kami lakukan adalah mengamplifikasi serangan tersebut. Karena kita yakin sekali bahwa dengan diserang, artinya orang akan berpindah ke Pak Prabowo. Sebagai pihak yang justru mengeluh-elukan. Ini kan masalah strategi. Iya kan? Iya. Nah jadi kita banyak ngebus konten-konten Pak Ganjar sama Bu Mega. Banyak ngebus justru. Iya dong, kita kan berbaik hati sama Bu Mega. Ini bagian dari perception engineering. Itu salah satu langkah. Artinya gini, patokannya adalah kita tidak pernah memfitnah dan kita tidak mau berkata hoax. Nggak boleh. Itu rule of the game-nya clear di situ. Tapi bahwa kita membantu orang untuk menyebarluaskan pemahaman mereka, boleh dong. Iya. Iya kan? Iya. Karena itu dianggap mungkin menguntungkan kandidat yang lain. Dan itu kita lakukan. Nah, terkait tadi gemoy gitu. Orang di Twitter tuh kan, wah biasa lah gini. Mas Ipang tuh tidak mengedukasi masyarakat. Dengan gemoy itu malah menjerumuskan. Saya bilang begini, keberadaan kami di sini adalah untuk memenangkan Pak Prabowo. Kami ini di sini tugasnya jelas, menangin goalnya jelas, menangin Pak Prabowo. Kami di sini bukan dalam rangka memberikan edukasi politik terhadap masyarakat. Edukasi politik itu dilakukan di tempat lain, bukan di sini. Ya, dan terlambat. Dan sudah terlambat gitu loh. Nah, itu satu. Nah, kembali kepada tadi kalau saya jadi konsultannya Mas Anies mau ngapain? Kita lihat goalnya udah jelas. Tidak boleh cawe-cawe Pak Jokowi, ya kan? Nah, cuman kan nggak gampang. Pendukungnya Mas Anies ini kan adalah semua yang justru anti Mulyono kan? Iya kan? Barisan sakit hati. Barisan sakit hati. Nah, sekarang kita mesti melihat bagaimana meramu ini antara sakit hati sama ada titik tengah. Ketemu apa enggak? Ini bukan masalah lu menyuarakan sakit hati lu, bukan. Ini masalah lu menang atau enggak. Iya kan? Lebih baik menang, lebih baik kalah tapi terhormat daripada menang tapi kontroversi. Gue sih lebih baik menang tapi kontroversi loh, bukannya berbohong ya. Iya, bukan curang. Bukan curang. Jadi kan kontroversi ini kan masih abu-abu. Nah artinya ya begitu gitu. Nah. Tapi memang salah satu poin terpenting untuk kita angkat adalah, by the way, Mas Ipang belum jalan. Oh gue lagi. Iya, salah satu bagian terpenting untuk diangkat adalah bahwa kita akan selalu bermain dengan kondisi rakyatnya. Kita nggak bisa ngelawan. Kayak tadi kita contohnya, bahwa kalau rakyat masih senang Pak Jokowi, jangan lu lawan. Lu mau ngomong apa juga, rakyatnya senang Pak Jokowi. Jadi kita selalu ikut. Kalau misalnya rakyatnya memang milihnya emosional, lu agak salah juga untuk berpikir, enggak kita pengen memenangkan logika rakyat Indonesia. Jadi mau menang atau mau apa gitu kan, kurang lebihnya kan. Dan Mas Ipang benar, itu bukan tugasnya Mas Ipang. Mas Ipang di-hire untuk menangin. Nah inilah yang sebenarnya juga jadi diskursus gue. Gue ngeliat hampir semua orang tuh ketika pengen memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia tuh fokusnya ke politisinya. Padahal gue selalu bilang yang mesti diajak scaling up itu adalah rakyat Indonesianya gitu. Kalau misalkan lu sebel dengan Mas Ipang yang bermain dengan gemoy, jangan sebel ke Mas Ipang. Mas Ipang bermain dengan suasana yang atau keadaan yang lagi ada gitu. Emang rakyat seperti itu. Dan kita tidak akan melakukan sesuatu kalau tanpa data kan. Gue siaran bagus lagi. Gue waktu kejadian MK, ya Mas Gibran waktu itu. MK yang mana? MK yang pertama, yang Mas Gibran akhirnya bisa maju. Nyawapres ya. Itu wah kita juga bingung pada waktu itu kan rame gitu ya. Tapi kita langsung tarik data lagi dan kita survei online. Surprisingly, hampir 70% orang itu sepakat dengan keputusan MK. Percaya nggak lo? 65-66%. Wow. Oh ya? Ngeri ya? Ya, kaget tuh maksudnya. Kaget. Ya. Jadi, ya dari situ ya udah kita gas. Lo mesti misahin ya antara
antara substansi kenegaraan tadi, ya kan, produk politik, ya itu bukan urusan kita gitu loh. Kami ini cuman bagaimana caranya proses pemenangan ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, tapi kan kita semua basisnya data. Artinya gue tidak akan larut kepada, wah ini harusnya begini, kan begini. Ya kan kita ada di sini bukan untuk ngurusin begituan gitu loh. Tapi kan basisnya adalah ke sana. Tapi Mas Ipang kan jadi anti demokrasi yang begini. Secara pribadi mungkin iya. Tapi kan secara profesional kita tidak sedang dalam topik diskursus ini. Kita ngomongin tentang bagaimana nih kandidat. Ini kan ngomonginnya marketing politik. Nah, begitu data itu keluar dan 60% itu menyatakan setuju dengan apa yang diomongin sama MK, kita ngegas karena kita punya landasan itu. Dan nggak semua kan, hampir separuhnya kan tidak mengetahui apa yang terjadi di MK. Terlalu niche istilahnya. Jadi terlalu niche ya? Terlalu niche. Untuk kebanyakan rakyat Indonesia? Iyalah. Iya. Waktu itu cuma 40% kalau yang tahu. Di saat itu ya. Di saat seminggu setelah kejadian itu. Jadi ya susah. Ya sekali lagi, ya mohon maaf audiens Twitter. Jadi karena gue dicaci maki habis. Iya, gue bisa ngebayangin. Tapi kan ibaratnya kayak misalkan Mas Ipang nih tim sepak bola, tugasnya tim sepak bola ini kan menang. Kalau misalkan lu ngelihat ada kelemahan dari sisi lawan yang bisa lu exploit, masa lu nggak eksploitasi kelemahan tersebut hanya karena lu kasihan? Nggak gitu kan ya? Ya curang lewat back kirinya kan emang jelek mainnya. Lah gimana orang gue di sini untuk menang? Gue kan di sini bukan untuk edukasi back kirinya biar kebayang kan maksudnya emang bukan salah Mas Ipang. Ronaldo temperamental. Ya dengan ininya dia lah ya. Terus gue mancing orang, pemain, coba lu pancing marahnya Ronaldo. Begitu dia marah, terus dia begini, kartu merah. Salah nggak gue? Ini sebenarnya kayak gitu. Piala Dunia Matrasi sama Zidane. Nah, exactly. Exactly. Lagi di atas angin, Prancis. Kena kayak gitu, Zidane keluar, orang mau bilang, oh Matrasi curang. Gue pengen menang. Gue mau ngelakuin apapun yang gue bisa untuk menang. Kontroversi kan? Kontroversi. Tapi nggak salah. Nggak salah. Yang salah by fact adalah Zidane karena nyundul kan. Kayak gitu. Ya sebenarnya kayak gitu. Kalau kan gue nggak tahu Mas Ipang setuju atau tidak, tapi rasanya sih, again I could be wrong, I could be biased, tapi rasanya sih persepsi publik ke Pak Jokowi nggak sama ya dengan sebelum Pilpres ya. Nggak sama. Hah? Nggak sama. Tapi sekali ya persepsi publik terhadap Pak Jokowi itu pada waktu kejadian kemarin itu masih tinggi. Semakin kesini kan semakin turun ya satu dan lain hal lah. Ya jadi ya sudah, artinya kita juga beruntung pada waktu dulu masih di posisi yang bagus. Kalau misalnya pada waktu itu mungkin nggak akan mainin kartu yang sama ya. Nggak. Atau misalnya saya juga bingung kenapa. Misalnya Fufu Fafa keluar pada waktu itu aja. FC Iya kan? Fufu Fafa F4 FC. Akan berbeda lagi. Wah, mumet gue. Jadi sebenarnya emang seorang perception engineer atau ya siapapun tim komunikasi politik yang baik adalah yang memang setia berpegangan pada data yang tersedia. Datanya bilang kayak gini, lu nggak bisa emosional terhadap data yang lu lihat. Kalau datanya bilang kayak gini, ya lu bekerja dari data ini, nggak bisa lu lawan. Pertama data, terus dari data lu lihat goalnya apa kan? Lu harus berpikir rasional, bagaimana strateginya bisa nyampe ke situ. Basisnya adalah basis tadi psikografi, demografi, ya kan? Nah, caranya dengan cara emosional. Jadi tujuan objektif rasionalnya harus dibunyikan dengan cara emosional. Tapi gue rasa Mas Ipang, lanjutin dulu. Nah, dengan rasional tadi yang paling penting apa? Intuisi. Intuisi itu jam terbang. Intuisi jam terbang. Gue baru mau ngomong. Orang tahu apa yang Mas Ipang katakan aja, belum tentu bisa ngelakuin apa yang Mas Ipang lakuin. Karena intuisi berperan yang sangat tinggi. Jam terbang nggak bisa ngelawan. Mas Ipang bisa dan sah menggunakan intuisi itu untuk jadi dasar pengambilan keputusan. Belum tentu klien juga mau kan?
Betul. Iya kan? Betul. Kalau konteksnya Prabowo Gibran, gue ingat malam itu di salah satu meeting jam 12 malam kita mesti memutuskan pada waktu mau pasang billboard gambar Pak Prabowo kartun atau yang orang beneran. Kita survei internal, tim kami survei Jakarta seluruh tim bilangnya 100% pakai yang kartun. Luar Jakarta 100% bilang non kartun. Sorry, ini hasil dari perolehan data kualitatif atau kuantitatif? Survei atau diskusi? Oh enggak, kan kita polling. Oh, polling. Iya, di grup WA aja. Oh, wow. Iya, kan ada polling itu. Iya. Ya, internal itu di Jakarta, kita punya 3 kota, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, yang Jakarta 100% solid gambar kartun. Tapi luar Jakarta 100% solid non kartun. Wow. Nah, kan lu mesti milih. Nah, gue bilang, gue sama Mas Angga, enggak, kita yang pakai kartun. Alasannya simple. Pertama, kita butuh diferensiasi. Yang kedua, ada unsur kebaruan, which is milenial suka. AI, belum ada yang keluar dengan AI. Plus orang nggak mungkin nggak tahu juga sih muka Prabowo sama muka Gibran kayak apa kan. Iya, ya. Beda kalau misalnya pilkada lain ya. Yang ketiga apa? Virality. Orang kan pasti langsung akan bikin konten. UGC akan naik, user generated content. Wah, gila keren banget ya begini. Jadi omongan orang. Ya sudah. Dan kita bersyukur itu menjadi pertama kali di dunia kontestasi presiden pakai kartun karakter. Iya kan? Dan itu akhirnya sekarang jadi semua follower ya. Gitu. Terus gimana caranya menekan suara-suara miring dari internal? Karena ngerasa misalnya, salah satunya adalah contohnya pendekatannya Mas Ipang tuh nggak lazim aja gitu. Kan gue bilang hasil survei internal tuh foto. Kenapa lu paksa gue untuk pakai kartun? Ya. Karena kenapa lu nanya kalau akhirnya nggak lu pakai, gitu kan? Gimana tuh? Karena publik luar Jakarta akan menjadi follower Jakarta. Iya nggak? Semua isu, semua tren mulainya kan dari Jakarta. Yang lain ngikutin. Iya kan? Iya. Nah ya udah, basisnya itu aja. Jadi semakin solid di Jakarta, ya udah, tandanya mereka akan ngikut dan benar. Gimana caranya Mas Ipang mengatasi hal-hal di luar kampanye yang punya dampak negatif sama usahanya Mas Ipang? Kayak misalnya aja ya, misalnya gue stand up nih ngomongin Pak Prabowo, terus viral, terus merugikan. Apa yang dalam situasi seperti itu, apa yang biasanya Mas Ipang lakukan? Damage-nya ya? Iya. Damage ke dalam atau keluar? Dampak kepada elektabilitasnya sih yang pasti. Ya. Jadi Mas Ipang ngelihat orang mulai believe nih yang Panji omongin nih, gue mesti ngapain ya gitu? Ya. Ya ada macam-macam tergantung masalahnya, tergantung isunya. Apakah kalau ini keluar dari Panji, ya gue akan cobain apakah jangan-jangan Panji gue undang dulu nih ketemu Pak Prabowo deh. Itu salah satunya. Yang kedua, apakah perlu dikasih klarifikasi? Tapi nggak mesti suatu hal lihat klarifikasi. Banyak sekali klien-klien gue gitu ya. Itu, wah ini begini kita masih respon, ntar dulu. Isu itu tidak akan pernah bertahan lebih dari 3 hari. Oke. Nah kita lihat, seminggu udah paling top. Jadi begitu lihat ini kan semua kita lihat dari data. Begitu dia lihat, oke lah naik, biarin aja kita lihat 2 hari 3 hari bertahan nggak? Kalau 3 hari nggak bertahan, ya udah biarin aja. Dia turun ya sudah, lepasin aja. Biasanya kita nunggu nih, ya sama aja kayak cek darah deh, ini lo DB atau bukan ya tunggu 2 hari aja. Sama gitu. Jadi kalau misalnya udah melandai, udah biarin aja. Nggak usah direspon. Karena semakin kita ngerespon, semakin publik tahu. Yes, omongannya Panji viral. Tapi seviral apa? Ya kan? Nah, yes, omongannya Panji viral. Kita bisa nutupin dengan yang lain nggak? Iya kan? Atau bisa dideketin nggak? Kekuatannya data enaknya, kita narik data, kita jadi tahu influencer mana yang ngomong pro dan yang ngomong kontra. Iya betul. Iya kan? Jadi dari situ, even di TikTok pun gue tahu nih cluster ini yang merah itu artinya negatif. Ini hijau. Nah ini yang kira-kira yang merah siapa aja? Bisa nggak gue deketin orang-orang ini? Iya kan? Pada akhirnya kan mereka juga butuh hidup. Ya butuh hidup itu kan artinya kita lo jangan ngegas terlalu kenceng. Ya itu menurut gue bagus. Dan ini nggak cuman politik doang, Ji. Ini semua hal. Produk ya sama lah, gue ngelakuin hal produk ini sama. Ada klien gue yang suka kontroversi juga ya.
Mas Ipang, gue mau nanya tapi Mas Ipang juga mesti jalan dulu. Bukannya udah? Ini masih Mas Ipang. Oke. Gue tadi habis jalan ke sini. Gue juga menemukan sesuatu yang mengagumkan dan Mas Ipang tadi sempat ngangkat sedikit. Adalah bahwa tim pemenangan Prabowo Gibran ini berhasil memenangkan TikTok. Winning TikTok is very hard to do from my perspective. Pertama karena TikTok itu jumlah penggunanya banyak banget. Ya. Apapun yang jumlahnya banyak, susah banget untuk diakuisisi. Pada saat yang bersamaan, menurut gua, warga TikTok tuh random banget. Emang. Aneh banget, kayak planet tersendiri gitu. Apa yang Indonesia tahu, mereka mungkin nggak tahu. Pada saat yang bersamaan, apa yang mereka tahu, Indonesia mungkin nggak tahu. Sementara masif sekali. Ya. Maksudnya, influence timnya Pak Prabowo Gibran di TikTok tuh berasa sekali di TikTok gitu. Apa yang waktu itu dilakukan? How did you win TikTok? Sebenarnya gini, kalau ngomong usaha di TikTok itu udah pasti bukan usahanya timnya Ipang Wahid aja. Kan rame-rame ya. Yang seperti gue bilang dari 1,6 miliar menjadi 26 miliar. Ya betul. Ya, itu kan banyak. Ngalahin Mas Anies. Mas Aniesnya Pak akhirnya di ujungnya cuma 18 miliar. Kalah view-nya. Nah, kami sendiri kontribusinya sekitar 4-5 miliar. Udah pasti ada tim lain juga. Ya kan? Kan pasti tim kan lain itu maksudnya tim di luar. Posko di luar kami juga pasti ada. Ya kan? Atau memang organik. Itu kan juga banyak. Ya kan? Ya, kontribusi yang lain juga sangat besar. Intinya gini, TikTok ini kan kalau lu mau FYP, ini gue nggak usah ngomongin pilpres deh, ngomongin in general sekarang yang lagi kami kembangkan sekarang. Bagaimana caranya sebuah konten bisa kita dorong supaya FYP, itu kan nggak gampang. Betul. Ya kan? Betul. Nah kita coba lagi ngakarin nih secara algoritma bisa nggak? Nah kita lagi terus proses gitu ya. Halo Viri TikTok. Jadi gimana caranya kita bisa punya satu tim dorong mobil? Tugasnya ini konten, jalan pelan kan? Nah didorong nih, nggak habis itu dia jalan sendiri supaya bisa FYP. Nah kan gitu. Kalau selama ini jadi ada tim yang kerjanya ngebangun momentum di TikTok. Ngebangun momentum ya, sama bikin konten. Karena kalau udah didorong, jalan sendiri biasanya. Iya, didorong tuh artinya ada orang lihat kan, banyak kan. Nah jadi ya troops kita lumayan banyak banget sih memang. Akun-akunnya, troopsnya. Jadi ya ada yang manual, ada yang robot. Gimana caranya bikin robot itu menjadi kayak orang beneran. Tapi itu tetap nggak menjelaskan loh. Itu soalnya dominan sekali. Gue sejujurnya bingung. Kalau dari penjelasannya Mas Ipang, ada yang organically dilakukan, ada yang tidak organik dilakukan. Tapi mungkin ini yang mau gue sampaikan. Gue makin liar aja deh, gue skak dulu deh. Mungkin ini yang pengen gue sampaikan. Selain, mungkin yang lebih tepatnya adalah apapun tema atau pesan yang Mas Ipang dorong di TikTok, itu tema yang dimakan. Because there's so much that you can do by pushing. Nggak kebaca juga sama gue. Ya kita bisa ngedorong supaya momentum lahir. Tapi kalau bukan sesuatu yang pas disukain sama anak TikTok tuh nggak gerak juga. Apakah mungkin bahasa, copywriting, atau tema yang Mas Ipang dorong di TikTok itu emang kebetulan dimakan sama mereka juga? Nggak, kan gini, pendekatannya kan selain, sebenarnya nggak cuma buat pilpres ya, tapi buat secara umum. Kami itu, tadi yang gue bilang, kita tidak top down. Jadi kita nggak misalnya, oke, Raffi bikin konten ini, terus langsung ditonton banyak orang. Enggak. Kita tuh dalam kesehariannya, dalam praktek di lapangannya, kita tuh punya troops yang banyak yang kita nge-deploy banyak konten kreator level nano. Iya, itu juga berasa. Mereka kasih orang buat. Mereka kita gaji untuk itu. Jadi kerjasama dengan mereka bukan top down. Jadi oke, ini message-nya. Gerak aja deh. Terserah deh. Pokoknya gue mau message-nya ini, hashtag-nya ini, udah. Detailnya gimana terserah lu. Syukur-syukur bisa ini. Nah, biasanya mereka report. Nah, kita sendiri juga bikin ya. Misalnya kayak tim gue tuh bikin satu hari misalnya untuk pemenangan pilkada ini ya. Ada 100 konten dalam satu hari. Nah, 100 konten dinaikin oleh 100-an influencer lagi. Beda-beda tuh. Nah, misalnya probability-nya cuman
5% yang bisa FYP gitu kan. Nah, si tim dorong mobil mogok ini ditujukan supaya dia bisa menjadi 10% misalnya. Nah, itu yang tapi gue pengen tahu kenapa nano influencer ini jadi krusial. Apakah karena makin kesini orang lebih percaya peer to peer, ataukah untuk terasa lebih kayak organik? Karena kan punya tim influencer sosmednya Pak Prabowo juga gede banget. It's interesting kenapa Mas Ipang masih percaya sama nano. Karena kalau dulu nyebutnya call kan, key opinion leader ya. Sekarang kan key opinion consumer. Ya, gue lebih percaya sekarang KOC, consumer, voters langsung. Kalau leader kan, lo leader lo dibayar bulanan, influencer, ya kan? Makanya seorang Raffi, ya akan didengerin sama sebagian, tapi efektivitasnya apakah sama Raffi yang 5 tahun yang lalu sama Raffi yang sekarang? Apalagi sekarang masuk ke ranah politik, belum tentu. Lebih aman buat gue, duit yang gue pakai buat bayar mega influencer, gue pakai buat bayar nano influencer. Banyak. Artinya, apalagi kalau misalnya gue punya target audiensnya secara psikografi maunya yang suka masak-memasak, ya gue tinggal nyari nano yang memang fokusnya di masak, fokusnya di traveler, fokusnya di macam-macam lah, fashion, dan memang beda-beda, dan itu akan menjadi lebih genuine. Itu yang kami lakukan di Kalimantan Timur kemarin. Influencernya beda-beda. Suruh mereka bikin konten sendiri, kasih guideline-nya, nih begini, topiknya begini, isunya begini, caranya terserah kalian. Mas Ipang, ini gue kalau dilonggarin, gue bisa 3 jam nih ngobrol sama lu. Cuman ini udah banyak banget dan gue mesti resign karena nanti kita panjang banget. Tapi gue punya pertanyaan terakhir, tapi thank you by the way untuk permainannya. Gue punya pertanyaan terakhir, menurut lu Mas Ipang. Dan ini terkesan aneh pertanyaan, tapi sebenarnya enggak. Gue lempar dulu pertanyaan, gue kasih penjelasannya. Siapa menurut Mas Ipang lawan terberat Mas Ipang yang ada di posisi serupa? Pertanyaan ini ditujukan karena gue percaya sebenarnya sangat disayangkan kalau Mas Ipang cuma ada satu di Indonesia. Mas Ipang tahu bagaimana caranya melakukan kampanye politik yang berbasis data, kreatif, secara bahasa bunyi dan mudah untuk dipahami sama orang. Ini tuh berharga sekali. Sementara having a rival in your industry is also important because it elevates the game gitu. Kalau nggak salah Kobe Bryant yang bilang, gue kalau ketemu atlet, kalau atlet itu nanya sama gue masukan, gue bilang sama dia, cari musuh, cari rival, karena itu membantu lu lebih baik lagi. Dan a rising tide raise all ships gitu. Kalau airnya pasang semua kapal terangkat. Jadi pertanyaan gue adalah, ada nggak sih Mas Ipang di luar Mas Ipang yang punya kemampuan yang membuat Mas Ipang bilang, ini anak bisa nih, ini bisa bagus nih, bisa kayak gue. Atau mungkin sudah kayak gue. Ada banyak konsultan komunikasi di luar. Itu gue tahu. Ada banyak orang kreatif di luar, ya kan? Ada banyak orang yang ngerti politik di luar, tapi orang yang merangkum tiga-tiganya, ya gimana? Somehow I believe you. Jadi ya gue beruntung lahir dari keluarga Wahid Hasyim, Hasyim Asy'ari yang memang di rumah kucing aja ngomongnya politik, ya kan? Jadi intuisi itu sudah terbangun sejak lama. Gue sutradara iklan yang biasa ngomong dalam waktu pendek. Iklan kan cuma 30 detik, 60 detik. Jadi lu terbiasa. Apalagi sekarang semua konten kan segitu, 30, 60. Bagaimana berkomunikasi dalam waktu pendek. Itu nurun untuk bikin talking point, untuk bikin narasi berita. Itu pendek langsung hit begitu. Recall-nya apa, memorable-nya bagaimana. Itu keuntungan gue sebagai sutradara iklan. Ya kan? Nah yang terakhir, hobi gue yang baru adalah baca data. Jadi begitu tiga-tiganya digabung, nah itulah yang membuat gue bersyukur tidak diajak Pak Prabowo di kabinet. Karena menurut gue, orang yang lebih hebat dari gue di kabinet banyak. Sayang banget dunia yang menurut gue berharga ini,
bisa eksplor macam-macam hal, gue tinggalin. Dan lo tau nggak, mimpi besar gue apa? Dengan ilmu gue bisa menyebarluaskan kebaikan. Gue kepengen bikin konten-konten, kalau ngomong dakwah tuh terlalu berat ya. Tapi konten kebaikan, karena dasar dari semua agama itu adalah kebaikan. Nyebarluaskan kebaikan, macam-macam hal kebaikan kelihatannya klise. Tapi banyak hal dari medsos yang lu bisa geber. Jadi kalau ditanya sama orang, CSR lu apa? CSR gue adalah gue ngebangun troops untuk menyebarluaskan kebaikan melalui seluruh platform medsos. Itu mimpi gue. Pendidikan, toleransi beragama, bagaimana meningkatkan kualitas hidup masyarakat, itu mimpi gue sekarang. Karena kalau buat target politik, lu udah 3 kali pilpres dan menang, mau ngapain? 5 kali ikutan pilpres, ya kan? Pilkada, udah cukup lah. Nah, gue pengen punya tantangan baru. Nah, itulah tantangan baru, gue kepengen terlibat di situ. Gue kepengen, kita kan selalu ngomong strategi ya. Gimana strategi supaya ini bisa nyampe sini? Gue juga kepengen, gue punya strategi buat diri gue, di ujung hidup gue husnul khotimah. Saya relate banget sama itu. Mas Ivan. Oke. Terima kasih banyak. Thank you. Take care. Mari, saya temenin keluar.